إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى خاتم جميع الأولياء والعلماء وإلى أرواح جميع المجتهدين في الدين والمقلدين وإلى أرواح مؤسسي معهد قمرالدين وإلى روح مؤسسي جمعية نهضة العلماء نخص بذكر باسم أشعري وغيره من المؤسسين والمعمرين وإلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ومشايخهم وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الديان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-maqsidul khamis fi shaum. Pembahasan yang kelima yaitu tentang puasa dari kitab yang kita kaji, yaitu ibadah puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa puasa adalah kewajiban yang dilakukan secara khusus, terutama pada bulan Ramadan, yang dilakukan sebulan penuh selama bulan Ramadan. Sebelum kita membahas dari sisi fikih, kita membahas dulu dari sisi yang lain. Mari kita amati bersama, kita perhatikan bersama ayat Al-Quran yang berbunyi tentang perintah puasa, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba dan wajibaken kutiba alaikum ing atas sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba kaya oleh dan wajibaken alal ladina ing atas wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun supaya takwa sapa wong akeh sapa alladina. Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban berpuasa itu bukan hanya kewajiban yang dibebankan kepada umat Nabi Muhammad semata-mata, tapi kewajiban ini juga diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi para rasul sebelumnya, umat-umat sebelumnya juga melakukan kewajiban puasa. Hanya saja mungkin puasanya atau waktu puasanya tidak sama dengan yang disampaikan atau yang diberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad. Tapi semua itu dilakukan, kewajiban puasa itu dilakukan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Mari kita amati ya, sebetulnya kita itu kan sudah sehari-hari itu kan sudah berpuasa, tidak makan dan tidak minum, paling sedikit mungkin kalau orang tua mungkin paling sedikit 6 jam. Kalau anak-anak muda mungkin paling sedikit 8 jam. Bahkan mungkin ada yang tidak makan dan tidak minum selama 10 jam. Ketika kita tidur, itu jelas tidak makan dan tidak minum. Ketika kita menjelang tidur, jelas kita tidak makan dan tidak minum. Sekalian ditambah tidurnya, kurang lebih kalau anak-anak muda mungkin antara 8 jam. Kalau orang tua mungkin maksimal 6 jam. Seperti saya ini tidur rata-rata ya satu hari itu sekitar 4 jam. Berarti mulanya tidur masih lama, nggak langsung bisa tidur. Masih mapan dulu baru. Dan itu tidak mungkin melakukan makan dan minum. Artinya apa? Kebiasaan tidak makan dan tidak minum
itu sudah kita lakukan sehari-hari selama kurang lebih 8 jam. Atau kalau anak muda mungkin sampai 10 jam. Lah berpuasa itu kan tinggal menambah sedikit kan. Tinggal durasinya ditambah dari 8 jam ditambah menjadi 13 jam. Lah sudah kebiasaan tidak makan dan tidak minum selama 8 jam ditambah 5 jam. Lu ngono kok sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun. Loh ini kan aneh nih. Sebetulnya kan makanya ibadah puasa itu kan ibadah yang gampang. Wong ibadah yang tidak berbuat apa-apa itu. Ya. Ibadah kalau kita berbicara zakat itu berat, mengeluarkan yang kita miliki. Tapi ketika ibadah itu berupa puasa adalah ibadah yang dilakukan tidak melakukan apa-apa. Malah kalau melakukan apa-apa bisa membatalkan puasa. Yaitu melakukan apa-apa yang dilarang oleh ketentuan puasa. Nah, kewajiban puasa itu diberikan kepada siapa lah ini? Mari kita sedikit belajar, sedikit semantik ya, belajar berbahasa ya. Perhatikan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalimatnya di situ menggunakan fiil alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lafalnya bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan al mu'minun tapi alladzina amanu. Yang kalau al mu'minun menggunakan kata benda atau kalimat isim, kalau alladzina amanu menggunakan kalimat fiil atau kata kerja. Apa perbedaannya? Ilustrasinya begini saja secara sederhana. Mbak, sampai ini namanya siapa? Siapa namanya? Sinta. Sita. Mbak Sita, coba ini perhatikan. Mbak Sita bernyanyi. Ini kata kerja ya. Apakah Mbak Sita penyanyi? Tidak kan? Nah, kalau penyanyi kan kata benda. Tapi kalau bernyanyi kata kerja. Kata kerja. Alladzina amanu, lafal amanu itu fi'il madhi, berarti menggunakan kata kerja. Orang yang, hai orang-orang yang tapi kalau sudah al-mu'min, orang-orang benar-benar beriman. Jelas Mbak Sita ini hanya bisa bernyanyi, bukan seorang penyanyi. Tapi kalau misalnya Nela siapa? Nela Karisma, iya lah. Kalau Nela Karisma jelas seorang penyanyi, walaupun sedang tidak bernyanyi. Berarti apa perbedaannya antara kalimat yang dipakai sebagai kata kerja dan kata benda? Kalau misalnya Agnes Monica seorang penyanyi, itu berarti karakter bernyanyi, hakikat bernyanyi ada pada diri Agnes Monica, walaupun sedang tidak bernyanyi. Tapi kalau Mbak Sita ini bernyanyi, tapi tetap belum tentu ada karakter penyanyi berada di dalam dirinya. Mungkin dikatakan hanya artis di kamar mandi barangkali itu. Jadi kan beda lah. Kalau bernyanyi itu kan sekedar bernyanyi kan, beriman sekedar beriman. Tapi kalau sudah al-mu'min berarti mukmin sejati. Nah, lafal yang dipakai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah memiliki iman. Ya, beda kan dengan mukmin sejati. Hai orang-orang yang telah memiliki beriman, itu sudah kutiba, sudah diwajibkan. Artinya apa? Kewajiban berpuasa itu bukan hanya orang yang mukmin sejati, bukan mukmin yang hebat enggak. Pokoknya mampu bernyanyi ya bernyanyi. Pokoknya sudah memiliki iman berarti sudah berkewajiban puasa. Jadi kalau ayatnya itu kok kira-kira umpama redaksi ayat kok ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam, mungkin hanya orang-orang yang imannya sudah kuat saja yang diwajibkan puasa. Ini tidak. Pokoknya ya ayyuhalladzina amanu, siapapun orang yang sudah memiliki keimanan sudah kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan berpuasa. Sehingga apa? Kewajiban berpuasa itu berlaku untuk semua orang yang beriman. Nah sekali lagi
Ayat Al-Quran menambahkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajiban berpuasa ini juga diwajibkan pada umat-umat yang sudah dulu. Jadi yang sudah ada sebelumnya sudah diwajibkan berpuasa. Artinya apa? Para ahlul kitab, para umat-umat Nasrani, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, semuanya adalah sudah diberi kewajiban berpuasa. Sehingga kalau kita harus menengok ke belakang, jadi kewajiban berpuasa itu bukan hanya kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat yang beriman pada nabi-nabi sebelumnya, semuanya diberi kewajiban berpuasa. Sekali lagi, kewajiban berpuasa itu kan kewajiban diam kan. Wajib tidak melakukan apa-apa, kecuali yang jadi gak mangan, gak ngombe. Wong hanya gitu aja kok. Repot sholat kan ya. Nek sholat kan antik moco ya. Pakai baju ini enggak ya ini. Kewajiban yang tidak melakukan apa-apa. Itu kan enak kan. Tapi justru ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita diberi kesempatan untuk merenung yang banyak. Ini salah satu hikmahnya. Jadi kesempatan karena kita lapar tidak melakukan apa-apa, maka kita bisa melakukan perenungan dalam banyak hal. Salah satunya, misalnya ini, kalau bagi orang kaya, ternyata menjadi orang melarat itu berat. Orang melarat itu cirinya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, makan dan minumnya kurang. Sehingga ketika dia tidak makan dan minum, mulai ada terlatih kita untuk memiliki empati terhadap sesama muslim yang dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Tertanam merasa empati. Ternyata berat orang tidak makan dan tidak minum. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi pengusaha, maka dengan kewajiban berpuasa kan enak, bahwa orang lapar itu tidak produktif. Iya. Kadang-kadang metu males kan. Karena lapar maka seringkali tidak produktif. Mungkin benar orang berpuasa ada yang tidak produktif. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa lapar itu bisa membuat orang tidak produktif. Cara kerja tidak aktif. Berarti orang yang kurang sejahtera, ya, lapar itu kan nanti setingkat dengan orang yang kurang sejahtera, tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Berarti orang yang tidak terpenuhi kebutuhan sehari-hari maka menjadi orang yang tidak produktif. Karena itu maka kalau kita menjadi seorang pengusaha, gaji karyawan kita itu harus standar UMK kan gitu. Karena standar maka bisa menuntut karyawan untuk produktif. Sehingga kalau gajinya kurang dari UMK, kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, jangan salahkan karyawan kita kalau berarti kita yang kurang berpikir tentang kesejahteraan terhadap para karyawan. Para guru juga tertantang begitu, para guru, para dosen juga demikian. Kalau orang melarat itu, orang lapar itu tidak produktif, termasuk tidak bisa berpikir produktif, maka seorang guru harus paham. Ini anak duwe murid melarat ya bagaimana murid itu disejahterakan. Misalnya ada upaya untuk didiskon SPP-nya atau apa, atau yang penting mereka akhirnya apa? Sekolah itu gak mikir bayar SPP terlalu berat, ini begini. Ya akhirnya kan menjadikan murid yang tidak bisa berpikir yang produktif. Nah itu diantara hikmah ibadah diam itu. Kita diberi kesempatan banyak untuk merenung. Nah, karena itu kemudian berpuasa itu walaupun nampaknya tidak melakukan apa-apa, tapi berpuasa itu bisa merubah seseorang dari tingkatan biasa menuju takwa. Sehingga ayat itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seakan-akan kan kau niku poso. Sing tak wajibna poso iku gak kontok sebagai umat Muhammad. Tapi kabeh umat-umat sebelum kita juga, sebelum awakmu, sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Banyak model ayat yang demikian. Contoh yang tadi ketika bahas bab zakat saya bacakan ayat muttaqin itu sapa? Hudal lil muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum
pikun. Tapi diterusno, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi tetap kita disuruh menengok orang-orang dahulu, orang-orang sebelum kita. Jadi menjadi muslim yang baik itu harus banyak membaca sejarah, membaca bagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga kita bisa membandingkan kualitas ketakwaan kita ya, dengan umat-umat sebelum kita, termasuk pada kajian kitab suci ya, yaitu alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kemudian agar kita di umat Islam kewajiban berpuasa itu dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan. Nah, karena itu Ramadan itu boleh dikatakan bulan perenungan. Dan biasanya mumpung sudah banyak merenung, maka ditambah dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, sekarang bagaimana kegiatan puasa yang dikatakan ibadah diam, kapan mulai wajib? Mulai wajib adalah ketika kita masuk pada bulan Ramadan. Ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terusannya apa? Faman syahida minkum asyhara falyasum. Faman sapane wong syahida kang ningali nekseni masuk faman syahida minkum di antara kalian semua asyhara ing bulan, tegese bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah pada Ramadan itu. Jadi kewajibannya tidak banyak, hanya 1 bulan kok. Nah, 1 bulan ya gak terlalu berat. Kemudian bagaimana cara mengawali Ramadan dan cara mengakhiri Ramadan? Nah, ini kemudian ada aturan-aturannya. Kemarin kita ditunjukkan pada bulan tahun ini ditunjukkan ada perbedaan mengawali Ramadan. Yang kita diikuti oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, diikuti oleh Yayasan Pondok Pesantren Komarudin, bahwa menetapkan awal Ramadan itu berdasarkan pada hadis yang berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan akhirilah puasa karena melihat bulan. Nah, melihat itu kan dengan mata atau dengan pikiran. Beda ya, melihat dengan meyakini. Nek meyakini tidak dengan mata. Tapi kalau lafale kan ro'a. Jadi biru ya apa sumu li ru'yati. Berpuasalah karena melihat bulan. Bukan meyakini bulan sudah ada. Ini yang diikuti gitu loh. Karena melihat bulan walaupun dengan hitungan yang memungkinkan bulan untuk dapat dilihat. Ya, sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihat bulan. Berarti apa? Kalau toh menggunakan hisab, memang harus menggunakan hisab. Menggunakan hitungan modern untuk bisa melihat dengan tepat. Kita harus dipandu dengan ilmu falak atau yang disebut dengan ilmu hisab. Nah, kemudian ilmu hisab menegaskan hilal mungkin dapat diru'ya kalau dulu kesepakatannya 2 derajat. Sekarang berubah menjadi 3 derajat. Nah, karena itu begini, kalau disepakati misalnya hilal itu 3 derajat, kemudian ada orang mengaku melihat bulan, sementara hitungan belum sampai 2 derajat. Melihatnya itu bisa dipercaya atau tidak? Sulit untuk dipercaya, harus diragukan. Sama dengan kan begini kan, matahari itu terbit dari timur. Kemudian ada orang mengatakan, saya melihat matahari terbit dari barat. Bisa nggak dipercaya? Nggak bisa. Terus ini nggak usah diyakini gitu loh, nggak usah diyakini sudah pasti terbit dari timur. Nggak usah diyakini
bulan itu juga akan terlihat pada akhir bulan. Nah ini aliran yang demikian, yang makanya kita itu kan karena Rasulullah itu sumuli ru'yati, maka yang dikatakan berpuasa itu melihat bulan, yaitu minimal bulan itu memungkinkan untuk dilihat pada saat itu. Kemarin pada hari Jumat itu semuanya sepakat tidak bisa melihat, dan memang ukurannya kebetulan di bawah 2 derajat. Hanya ada satu kelompok yang mengatakan melihat, yaitu di Cakung, Jakarta. Tapi tetap di bawah, dan itu sudah apa ya, bukan kok melanggar ya, sudah berbeda dengan kesepakatan bahwa kalau 2 derajat masih mungkin, tapi kemarin 2 derajat kok bisa dilihat, itu aneh. Kecuali kalau kita mengikuti pedoman yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah menetapkan awal bulan itu yang penting hilal sudah ada, walaupun belum terlihat. Sampai di mana ukuran ada? Nah, ukuran ada itu ketika terjadi ijtima atau konklusi. Posisi matahari bulanku sejajar. Nah, kalau sudah ada ijtima begitu, setelah ijtima berarti sudah ada hilal, walaupun tidak dapat dilihat. Bagi yang menggunakan kaidah ini sudah barang tentu ya, kemarin itu. Yang menggunakan kaidah 2 derajat sehingga tidak mungkin dapat dilihat, maka berpuasa bulan Sa'bannya harus digenapkan menjadi 30. Karena itu berarti pada hari Sabtu belum berkewajiban puasa. Konsekuensi dari yang mengikuti aliran wujudul hilal, maka begitu Jumat itu sudah ijtima sekitar jam 1, maka setelahnya berarti sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan. Berarti sudah berkewajiban puasa pada hari Sabtu. Yang satu belum berkewajiban sehingga bulan digenapkan menjadi 30 bulan Sa'ban. Nah mungkin insya Allah nanti lebarannya bisa bersama gitu loh. Jadi yang mereka 30, yang kita 29, sama-sama 1 bulan. Sama-sama 1 bulan. Berpuasa 1 bulan. Enak mana? Ya enak sing 30. Berarti punya ibadah, kesempatan melipat gandakan ibadah selama 30 hari. Kita hanya 29 hari. Iku sing sering ibadah. Sampai tangan gak enak sing 29 gak patek suwe luwene. Nah, kemudian Kiai Hasim menegaskan innama yajibus saumu bi ikmali Sya'bana salasina yauman. Innama yajibu angin pemestine wajib apa as-saumu poso bi ikmali Sya'bana kelawan nyempurnaake Sya'ban salasina yauman 30 salasina 30 apane yauman dinane. Hingga kasus kemarin kemudian menggenapkan bulan. Nah, bulan memang ada yang 30, ada yang 29. Jadi ini anak gojolkan misalnya enak kon poso gak sampai 1 bulan. Nah, kita tinggal jawab, sampean gak poso kok 1 bulan penjul sedina. Karena kita hanya 29, mereka 30. Mungkin mereka menuduh kita kurang, ya gak apa-apa itu. Sampai guyon kita jawab seakan sampean lho. Poso kok 1 bulan penjul sedina. Tapi itu memang resiko dari kaidah ijtihad. Jadi itu contoh deh kan. Contoh yang lain banyak. Contohnya begini ya. Memang ayatnya sama. Contohnya fardunya wudu. Fardunya wudu itu membasuh muka. Ya. Para ulama berbeda tentang batasan muka. Madzhab Syafi'i dan sebagian yang sependapat dengan Syafi'i, yang dikatakan muka itu adalah ini wajah yang dipakai untuk menghadap. Dan menghadap itu dalam situasi normal, yaitu mulut dalam keadaan terkatup. Ya, ono madhep nang mulutnya mangap kan nggak ada tuh. Karena itu maka konsekuensinya dalamnya mulut bukan bagian dari wajah. Sehingga apa? Berkumur tidak wajib ketika wudhu. Ini yang satu berpendapat enggak, yang dikatakan wajah itu ini semuanya. Karena itu dalamnya mulut berarti termasuk bagian dari wajah. Berarti apa? Aliran ini
menghasilkan hukum bahwa berkumur itu berarti menjadi wajib ketika berwudu. Jadi ini hasil ijtihad itu bisa begitu. Nah, sama dengan ini penetapan awal Ramadan kemarin. Jadi ada yang karena tidak mungkin diru'ya, maka biikmali sa'bana salasina yauman. Maka menyempurnakan 30 hari. Yang satu enggak, sudah yakin ada hilal. Ya, karena ada wujudul hilal, maka konsekuensinya hari Sabtu sudah berpuasa. Ini hukum yang didapat dari hasil ijtihad. Sehingga hasil ijtihad itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau hasil ijtihad kok sama, itu saya ragukan. Itu ijtihad apa contohan loh gitu loh. Iya kan? Nah kalau ijtihad itu kan beda kan, beda sudut pandang, beda macam-macam, sehingga sangat mungkin melahirkan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi wajibnya puasa pada kitab yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, innama yajibus shaumu bi ikmali sa'bana, sak temene yajibu wajib apa as-saumu poso bi ikmali sa'bana kelawan nyempurnaake Sa'ban salasina 30 abane yauman dinane, au bi ru'yatil hilali utawa ru'yatul hilal lailatas salasina malam 30. Kemarin berarti hari Jumat ya, atau ru'yatul hilal, atau tidak sampai ru'yatul hilal, tapi pemerintah ya, melalui pengadilan, melalui qadhinya menetapkan, au bisuputiha utawa netepakane hilal indal qadhi mungguhe hakim bi adli syahadatin kelawan adile saksi kang neksekake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf qadirin kang kuwasa alaihi ing atase saum. Jadi yang pertama dengan menyempurnakan Ramadan Sa'ban, kemudian yang kedua dengan ru'yatul hilal, kemudian ada orang ditetapkan oleh hakim, oleh pengadilan berdasarkan melihatnya seseorang atau berdasarkan hitungan, yang penting yang menetapkan qadhi. Sehingga kalau kemarin itu kok pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan ke Sabtu, insya Allah saya juga berpuasa hari Sabtu, ikut pemerintah. Tapi pemerintah juga hati-hati gitu loh. Jadi karena secara hitungan itu kurang dari batas minimal, maka pemerintah tidak memutuskan. Mungkin kalau misalnya di atas 2 derajat atau di atas 3 derajat tapi tidak ada yang melihat, mungkin pemerintah akan menetapkan berdasarkan hisab. Begitu pula mengakhiri Ramadan juga seperti itu. Jadi sama juga seperti pada awal, yaitu ada ru'yah, ada perhitungan yang dilakukan pada malam 30 Ramadan. Ketika malam 30 Ramadan berhasil melihat, maka sudah itu. Melihat catatan sekarang, insya Allah tahun ini akan liburan hari raya bersama. Selanjutnya Kiai Hasyim meneruskan wa innama yasihhu angin pemestine sah apa poso iku bisai aini kelawan rong perkara. Al awwalu tapi kang kawitan iku an niyatu siji niat. Sing penting niat poso. Lah niat poso ku wa ing kana lamun ana, fa ing kana mongko lamun ana apa as-saumu poso fardhon iku fardu, itu poso wajib ka Ramadana kaya poso Ramadan wa nadarin lan poso nadar. Maka yajibu iqauha, yajibu wajib apa iqauha nibaaken niat fil laili ing dalem bengi likulli yaumin kedue saben-saben dina. Tadi nek poso wajib baik poso qadha ya,
kanggo wong wedok poso Ramadan, poso nadar, sing duwe nadar, maka wajib niat itu setiap malam. Termasuk niat wa ta'yinu lan nyataaken mengungkapkan niate poso Ramadan apa nadar apa qada. Wa in kana lamun ana apa poso iku naflan sunat. Tasihhu mongko sah apa niyatuhu niyate poso qabla zawali sadurunge lingsire srengenge. Illam yatanawal lamun ora merkule sapa wong muftiran ing perkara kang batalaken. Jadi begini, kalau puasa Ramadan wajib ya tabyitun niyah, nginep no niat pada malam hari. Kalau puasa sunat tidak. Jadi misalnya durung mangan apa-apa, bengi gak niat poso, esuk dina Senin langsung niat poso dina Senin, sah puasanya. Asal sebelum zawalus samas. Zawalus samas itu berarti sebelum masuk waktu zuhur. Istilah zawalus samas itu gini kan. Mulane masuk waktu zuhur itu ba'da zawal. Setelah bergesernya matahari. Gini kan, matahari itu ketika di puncak ya, itu namanya irtifa'uz samas. Nah, geser itu baru zawal. Nah, ini pas matahari. Nah, kalau di sini sekitar jam berapa nih? Setengah 12, tak kurang sedikit mungkin ya. Itu baru diarani qabla zawal. Sah niat. Wis pokoknya ini misalnya sampean mulai subuh sampai jam 8 durung mangan durung apa. Mari kan terus sampai niati poso. Niatnya gak bengi. Poso sunat iki, maka sah. Jadi tidak wajib. Nah, kalau poso Ramadan ya wajib tiap malam. Dan memang sebaiknya puasa itu diniati setiap malam. Contohnya sing apik tiap malam. Jadi begini ini iso ya. Mari kita dari belajar niat poso sing temenan. Jadi poso besok saya kepingin berpuasa. Puasa Ramadan tanggal 1. Mungkin poso tanggal 1 ini turu tok. Misalnya. Maka pada hari tarawih kita niat poso temenan sambil mengoreksi, saya besok kepingin poso gak turu tok. Ada nekat ya. Berarti nanti ketika pada hari kedua puasanya sudah mulai meningkat. Dari puasa hari pertama turu tok, ya puasa hari kedua sudah mulai izin turu karena sudah janji. Kepengen poso gak turu tok. Pada setelah puasa dikoreksi mana? Iya aku mau bener gak turu ya nih. Cuma atik tak sampur ngerasani wong. Nah kemudian toto mana niatnya kan ya? Mending kepingin poso gak atik ngerasani wong blas. Kalau itu sudah dilaksanakan berarti setiap hari, setiap malam itu setiap hari ada koreksi tentang puasanya dan selalu kepingin meningkatkan puasanya. Lulus gak ngerasani wong misalnya, mungkin lulusnya 2 hari atau 3 hari misalnya ya, karena godaannya gak ngerasani itu berat. Misalnya lulusnya sampai 3 hari berarti pada hari kelima sudah lulus. Sampai enak ngerasi lagi, iya aku gak ngerasani wong poso sapi, tapi saya kurang berbuat baik. Maka pada hari ke-6 sampai nekat lagi, aku kepingin poso tenanan, ya gak turut tok, gak ngerasani wong, dan kepingin mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang positif, semakin meningkat. Dan kalau koreksi itu dilakukan, maka sampai pada hari terakhir ya, pada puncak terakhir, sampai mesti kualitas berpuasanya akan semakin bagus. Maka bisa diharapkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, karena kualitas puasanya akan selalu ditingkatkan. Nah, jajal besok gitu. Jadi saiki ditoto kepengin poso menis tanggal berapa? 6 ya? 6. Poso gak ngerasani wong blas iso ta. Ketemu konco tapi gak ngerasani wong blas. Makanya sing apik poso itu setiap hari niat kan gitu kan. Tapi nek gak ono kita kan berarti niat itu kita jadikan koreksi kemudian nekat gitu. Nekat kepingin poso yang lebih berkualitas dan setiap hari akan dikoreksi begitu. Apalagi bisa kepingin poso menikah adik ngamuk blas senajan digoda wong kaya apa. Itu perlu. Lo ngamuk apa membatalkan poso? Tidak. Marah itu tidak membatalkan puasa kan.
Poso iku tugasnya menang kok. Jadi itu niat. Jadi niate poso sunnah itu boleh qabla zawal, syaratnya apa? Illam yatanawal muftiran. Senaja syaratnya tidak gampangnya gak sempat mangan ngombe blas. Kewajiban kedua yaitu wasani intifaul muftir. Ora anane mokel kang batalaken. Intifaul muftir itu ora anane kang batalaken. Bahwa utawi muftir iku siji riddatun murtad. Wong murtad iku wong sing keluar dari Islam. Wong keluar dari Islam iku sakjane sik wajib poso. Cuma posoe gak sah. Siji nek wong kafir. Nek wong kafir itu tidak berkewajiban puasa. Wong kafir tidak berkewajiban sholat. Tapi nek wong murtad itu berkewajiban sholat, tapi sholatnya gak sah. Berarti nek balik mana ke Islam, dia wajib qadha selama ditinggalkan murtad. Logikanya begitu. Jadi kalau orang itu sejak asal sudah kafir, tidak wajib puasa. Tapi nek murtad itu wajib poso, tapi posonya gak sah. Berarti ketika dia kembali ke Islam, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Sing ditinggalkan 2 tahun ya qadha 2 tahun. Nah nek salat mengqadha 2 tahun ki apa ngono. Ya makanya jogono aja sampai murtad imanmu lho ngono lho. Termasuk yang membuat kita tidak sah puasanya adalah riddatun wa haidun lan haid wa nifasun lan nifas. Ya, wa ta'ammudu qai'in lan sejo mutah. Wa igma'un lan ayanan sing kullal yaumi sakabehane dina. Jadi wong ayanan sedina muput iku batalna posoe. Wa jununun lan gendeng. Nek gendeng wis diluk ya batal. Secilik nek gendeng arep wedok ya gak batal. Wa jununun lan gendeng walau lahdatan senajan sediluk. Wa jimaun lan jima wastimnaun lan amrih metumani tegese masturbasi. Istimna amdan khalisja. Ana tak onani gak sejeng. Ya ana. Membuktine ana istimna amdan berarti ana istimnaun sing ghairu amdan. Dadi ghairu amdin ana sing ghairu amdin, ana sing ora sejo. Ya mungkin turu ya. Wa wusulu ainin lan tumekane ain, masuknya ain benda, hal yang bendawi, fi mumfidin ing dalem terusan lubang yang terus. Nah, munfid itu maftuhin kang kebuka, kayak irung ya, telinga, irung, cangkem dan seterusnya. Ilal jaufi maring perut, maring ledok perut. Jadi masuknya benda ke sana. Jadi kabatnin ke jauh itu termasuk batnen perut, wa dimaghin lan utek masuk ke otak melalui telinga, wa duburin lan anus ya, wa masanatin lan kelamin depan, alat kelamin. Jadi ya tolong dihati-hati loh Pak saya. Ojo sampai masuk benda ke lubang-lubang tertentu yang melalui lubang yang masuk ke sana, baik melalui perut, otak maupun melalui dubur dan kelamin. Itu hal ini kemudian menjadi hal yang membatalkan puasa gitu. Yang saya sebut kata di mulai riddatun, khaidun wa nifasun wa ta'ammudu qai'in wa igma'u kullil yaumi atau wa igma'un kullal yaum wa jununun walau lahdatan wajimaun dan seterusnya tadi. Semuanya itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian wasunanuhu utai pirap wasunanuhu takhirus sahuri intayakona baqa'al laili. Intayakona baqa'ul laili. Wasunanuhu utai pira-pira sunati poso iku takhirus sahuri, ngakhiraken sahur intayakona lamun yakin
apa baqaul laili tetepe bengi. Sunnate sahur. Jadi sahur itu yakin tetepe bengi. Maksudnya begini ya. Saya jelaskan yang dimaksud tetepe bengi. Misalnya ada kasus begini. Sampean tangi turu terus sahur. Mari sahur ragu. Iku mau gak kedisian subuh ta ya. Ya. Nah, berarti apa? Ketika sampean tangi itu yang yakin apa? Masih malam kan? Yang diragukan sudah subuh atau belum. Ngono ku hukume durung. Berarti sahur mau tidak membatalkan puasa. Jadi ini ono ragu, iku cara berpikir ngono. Sampean tadi sudah wudu ketika sholat zuhur. Masuk asar ragu. Saya tadi sudah batal atau belum? Maka apa kesimpulannya? Belum. Berarti tidak harus wudu. Ngono cara berpikir. Sebaliknya, kalau sampean tadi sudah yakin pipis, mari ngono ragu, iku mau wudu ta durung? Hukumnya tetap apa? Belum. Sampean sholat zuhur, iki wis 3 rakaat apa wis 4 rakaat apa durung? Jawabannya ya belum, iya kan? Sehingga yang harus ditetapkan adalah 3. Sama dengan sahur. Sahur juga begitu. Jadi sahur yang yakin adalah malam kan, turunnya bengi. Mari no ragu, omane lampu mati, gak kerungu speaker. Ya, lampu mati. Bagaimana hukumnya sahur? Sah, tidak sampai membatalkan puasa. Tapi nek sampean balik siji, iki mau menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Sampean ragu, iki wis maghrib ta durung? Dalam kata ragu itu sampean ngombe, halah paling wis. Tidak bisa. Kalau itu membatalkan puasa. Ya, iki wis maghrib ta durung? Apa jawabannya? Durung. Wis subuh ta durung? Durung. Ya, wis oleh 4 rakaat apa durung? Durung, berarti dianggap 3. Wis batal ta durung? Durung. Itu hukumnya gitu. Di kaidah fikih disebutkan al yakin la yuzalu bisyak. Jadi yakin itu tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Yang yakin adalah sudah berwudu. Yang diragukan adalah batal atau tidak. Ya. Sama, yang yakin masih malam. Ya, yang yakin masih malam, ini sudah masuk subuh atau tidak. Maka berarti makan sahurnya tetap tidak membatalkan puasa. Masih dianggap malam. Boleh durung terus mau. Nah ini kate buka yang ngono. Iki wis maghrib ta durung? Durung kurung antar lampu mati. Sampean enake nyimpulno, halah paling wis. Kecuali kalau sampean punya jadwal itu. Ya, kemudian jame wis baru. Kalau itu kan yakin kan ya. Tapi gini nek gati ndelok dianggap paling wae ngono. Gak oleh hukum nggunakno paling wae. Jadi yang dimaksud al yakin la yujalu bisak itu begitu gitu. Ya sama dengan itu. Karena itu wasunanuhu takhiru sahri intayakona baqaul laili. Lamun yakin apa tetepe bengi. Wa takjilul fitri lan nyepet-nyepetna buka. Nek buka cepet. Ya maghrib langsung buka, aja di tak tambahne titik posoe, malah gak disunatno gitu loh. Ya sekurang maghrib ya langsung buka. Sama wa takjilul fitri intayakonal ghurubu. Lamun yakin apa surupe srengenge. Gampangnya sudah maghrib. Nek durung yakin kayak ngono mau, batal posoe. Jadi ukuran yakin apa? Tidak ada tanda yang membuktikan bahwa itu sudah masuk waktu maghrib. Wal fitru lan buka ala tamrin ing atase kurma. Nah kurma saiki kurma akeh ya. Fa illam yajib mongko lamun ora nemu sapa wong. Nemu nang ngene kurma, fama in mongko banyu. Ya, mongko banyu. Nek gak ono ya banyu. Memang yang dianjurkan adalah makanan yang manis. Sampai istilahnya sing dianjurkan buka kan mamin rinis kan ya. Makan minum ringan dan manis. Nek wareg malah gak
anjurkan. Apa maneh kaya aku ngene iki nek wis kewareken ngono akhire tarawih males. Ojo sembahyang maghrib ya jamaah males ya. Ngenakno mengkeh-mengkeh kewareken. Makanya kadang-kadang buka bersama itu kan mengganggu saya kan. Saya terus kalau sudah buka bersama itu kadang-kadang metu males sih. Pokoknya mangane enak-enak akhirnya terpaksa warek, akhirnya jamaah males, tarawih ya males. Nah kalau ringan kan enggak. Kalau ringan maka kadang-kadang mari sholat maghrib sih gelem nutukno wiritan. Tapi nek warek kan enggak, gelem sembahyang maghrib untung-untungan. Iku aku loh gak sampean. Mak kira-kira sampean tambah nemen. Watarku hajril kalami, ninggal nganuni kalam, eleke kalam, kal kadibi kaya goro wal ghibati lan ngrasani lagi lho. Wa kullu kalamin qabihin, saben-saben ucapan qabihin kang ala. Dadi kudu ditinggal kabeh iki. Makane mau saya sampaikan niat setiap hari ku iso ngene iki. Kepengin poso gak atik goro blas. Kepengin poso gak atik ngerasani wong, kepengin poso gak ngomong elek blas ngene perlu diyakinkan setiap hari. Watarkul hajamati lan ninggal canduk dan seterusnya. Ini hal-hal yang disunatkan di dalam. Intinya apa? Puasa itu yang penting adalah satu, tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang ketika berpuasa, yang menjadikan orang membatalkan puasa. Dan sebetulnya puasa itu ibadah yang paling gampang ya. Ibadah tidak berbuat apa-apa kok. Jadi gampang. Lu ngene lho, iso sampai pada derajat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira yang bisa saya sampaikan tentang bab puasa, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yarda wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.